Tok-tok. Ya, Permisi Mbak. Kenalkan, saya perawat Faradila yang bertugas di Bangsal ini pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya mahasiswi Poltekkes Semarang yang akan melakukan praktik lapangan ya Mbak, Iya. selama kurang lebih tinggal 1 minggu lagi. Ini dengan Mbak siapa namanya? saya nama lengkapnya Laila Oktaviana. Laila Oktaviana, biasanya dipanggil siapa Mbak? Laila. Laila ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Perasaannya saya merasa tidak nyaman dengan diri saya. Mbak nyaman ya? Iya. Oh iya, dari tadi juga saya lihatin Mbak garuk-garuk pada bulu. Mbak sudah mandi apa belum? Belum. Oh belum mandi. Biasanya Mbak berapa kali sehari mandinya? Tidak mandi. Oh sih udah mandi ya Mbak. Menurut Mbak kegunaan mandi itu apa? Biar wangi. Lalu alasan Mbak nggak mandi itu apa? Malas. Oh terus alasan sehingga nggak bisa merawat diri berarti malas ya? Iya, capek, malas, nggak semangat rasanya. Capek. Terus menurut Mbak manfaatnya kalau kita bisa menjaga kebersihan diri itu apa? Biar nggak bau, biar nggak gatal, biar nggak malu sama orang lain, biar nggak ilfil gitu, Mbak. Itu tahu. Lalu kira-kira tanda-tanda orang yang merawat diri itu seperti apa? Badannya bersih, wangi, rambutnya rapi, tidak gatal-gatal seperti saya. Lalu kalau kita nggak teratur buat jaga kebersihan diri, masalah apa sih yang menurut Mbak bisa muncul? Nanti bisa gatal-gatal, bisul, nih banyak jerawat. Lalu sekarang apa aja alat buat menjaga kebersihan diri? Kayak kalau kita mandi, cuci rambut, gosok gigi, nah itu apa aja yang perlu disiapkan? Air, Ya, betul. sampo, Lalu? sabun, sama pasta gigi. Gitu. Lalu sama apa Mbak? Handuk, pakaian Iya. ganti, Sama sisir. sisir. Ya, baik. Kalau kayak gitu, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang kebersihan diri? Apakah Mbak mau? Mau Berapa lama kira-kira Mbak maunya? 15 atau 20 menit? 20 menit aja. 20 menit. Lalu Mbak mau berbincang di mana Kak? Bagaimana kalau di sini? Ya mau di sini saja. Baik, kalau begitu hari ini kita akan belajar mengenai kebersihan diri. Nah, kebersihan diri itu adalah tindakan merawat kebersihan tubuh untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta mencegah penyakit. Nah, kebersihan diri yang baik itu dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu, kebersihan juga untuk menjaga penampilan, terus mencegah kesan negatif orang lain, lalu menghindari pandangan buruk karena bau atau yang lainnya. Nah, bisa juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, mari kita siapkan nih Mbak perlengkapan yang dibutuhkan untuk kebersihan diri itu. Ada menyiapkan pakaian ganti ya, Iya. lalu handuk, sabun sikat gigi, lalu odol dan sampo. Pertama, Mbak bisa menyiram seluruh tubuh Mbak dengan air, termasuk rambut, lalu ambil sampo, ditaruh tangan, lalu samponya digosokkan ke kepala rambut ibu sampai berbusa, lalu dibilas sampai bersih. Lalu selanjutnya itu ambil sabun, lalu digosokkan di seluruh tubuh ya, secara merata, lalu siram dengan air sampai bersih juga. Lalu jangan lupa sikat gigi pakai odol ya, jangan sikat giginya aja nggak odolnya, itu kurang bersih. Lalu sikatnya itu dimulai dari depan ke belakang, lalu dari atas ke bawah. Lalu bagus, jika sudah ibu bisa berkumur sampai bersih ya. Setelah itu terakhir siram lagi seluruh tubuh Mbak sampai bersih. Kemudian keringkan dengan handuk. Lalu setelah itu setelah dikeringkan dengan handuk, ibu bisa memakai baju dan menyisir rambutnya dengan baik begitu. Coba sekarang ibu mulai praktekkan, nanti saya bimbing sedikit-sedikit ya. Oke, yang pertama kita coba lepas baju semua. Selanjutnya kita menyiram seluruh badan dengan air. Lanjut kita menggunakan sampo, gosok-gosok di
kepala hingga berbusa. Selanjutnya kita bilas. Selanjutnya kita mengusap badan menggunakan sabun hingga merata. Selanjutnya kita gosok gigi dari depan ke belakang, dari atas ke bawah. Selanjutnya menggunakan odol. Terus selanjutnya kita guyur dan berkumur-kumur. Sudah selesai. Ya, lalu jangan lupa dikeringkan dan Ganti baju. dan juga sisir rambut. Nah, kalau begitu setelah selesai kegiatan mandi itu, jadi gimana nih perasaannya Mbak setelah kita diskusi tentang kebersihan diri, terus manfaatnya, lalu alat apa saja yang dibutuhkan, coba bisa Mbak sebutkan. Nah, tadi manfaatnya biar wangi, bersih, tidak gatal-gatal, dan juga agar seseorang itu tidak mempunyai stigma negatif terhadap saya. Selanjutnya tadi ada hal yang disiapkan seperti ada sampo, sabun, air, handuk, pakaian ganti, sisir, dan juga odol seperti itu. Jadi Mbak sudah merasa lebih segar ya Mbak setelah dilakukan? Iya, saya Tadi sudah tidak segar, gatal-gatal lagi ya? sudah sedikit tidak gatal-gatal. Ya, begitu. Lalu sekarang coba bisa Mbak ulangi lagi tanda-tanda bersih dan rapi itu apa saja? Seperti wangi, rambutnya rapi, berpakaian rapi, tidak gatal-gatal. Ya, terus gimana cara kita buat menjaga kebersihan diri? Tadi dengan cara apa? Mandi. Nah, bagus sekali. Lalu setelah itu bagaimana perasaan ibu setelah mandi? Berarti sudah Lebih segar, segar. tidak gatal-gatal. Tuh, coba ibu lihat cermin. Lebih bersih dan segar ya Bu. Lebih cantik. Iya, begitu. Menurut ibu, mandi yang benar itu sehari berapa kali? 2 kali. Ya, bagus ya. Oh iya Bu, berarti yang baik itu mandi itu sehari 2 kali, sikat gigi itu 2 kali sehari, lalu keramas itu 2 kali seminggu. Ya. Ya. Nah, nanti ibu bisa masukkan ke jadwal ibu ya, ditambahkan Bu jadwal untuk mandi ya. Ya. Gitu. Setelah itu, jika ibu melakukannya secara mandiri, ibu bisa menulis dengan huruf M. Dan jika dibantu, Mbak bisa menulis dengan huruf B. Ya. Lalu jika tidak dilakukan, bisa menulis dengan huruf T ya. Ya. Huruf T. Nah, apakah ibu sudah mengerti? Mengerti. Ya, baik. Kalau begitu, coba ibu bisa ulangi. Sehari mandi berapa kali? 2 kali, gosok gigi 2 kali. Keramasnya berapa kali seminggu? 1 minggu 2 kali. 2 kali ya, bagus. Nah, baiklah ibu, kalau begitu gimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi perawatan diri yang meliputi berdandan, menyisir, potong kuku. Nah, apakah ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu ibu mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 10? Mau jam 10. Mau. Kalau tempatnya bagaimana kalau di sini? Mau di sini saja, Mbak. Baik, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi. Setelah ini ibu bisa mulai untuk melakukan kegiatannya yang tadi ya Bu, mandi untuk mandi sore. Iya. Nah, begitu. Kalau begitu ibu bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas ibu. Saya pamit untuk kembali ke ruangan ya Bu. Begitu. Permisi. Ya.